Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 12, selamat pagi. Saya ucapkan pada kesempatan kali ini materi pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia khususnya, yang mana pada pembelajaran hak warga negara ini perlu Pak Heri sampaikan bahwa menyangkut tentang apa sih yang harus dikerjakan oleh seorang warga negara dan apa yang harus diterima oleh setiap warga negara. Oleh karenanya pada pembahasan kali ini, pada PowerPoint yang saya sajikan, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan hak. Hak itu adalah satu yang harus didapatkan atau diperoleh oleh seseorang, baik itu sebagai warga negara ataupun sebagai manusia pribadi atau manusia individu. Nah, kemudian pada pelaksanaan pengakuan haknya tersebut mendapatkan perlindungan hukum atau dilindungi dengan hukum, sehingga tidak satu orang pun bisa menghalangi dalam pelaksanaan pengakuan hak asasi manusia itu. Beda halnya dengan kewajiban. Kewajiban itu merupakan beban yang timbul karena hubungan dengan sesama atau hubungan antara warga negara dengan negara. Oleh karenanya, pada kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, itu yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, beda lagi dengan kepentingan. Kepentingan itu bisa dikatakan tuntutan atau kewajiban yang harus terpenuhi, harus, tidak boleh tidak. Itu baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok. Ya. Siapa Pak yang bisa memenuhi hal tersebut? Yang bisa memenuhi hal tersebut adalah negara dalam hal ini, karena konsep kita adalah kepentingan warga negara. Anak-anak sekalian, dalam pelaksanaan kewajiban dan hak ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena hak dan kewajiban itu harus selaras, serasi, dan seimbang. Apabila dalam pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut ternyata tidak seimbang antara yang satu dengan yang lain, maka akan terjadi kesenjangan. Kesenjangan tersebut ini akan memicu permasalahan yang akan muncul dan dibawa oleh rakyat atau oleh masyarakat atau oleh warga negara tersebut. Nah, biasanya yang terjadi, warga negara akan senantiasa lebih mengutamakan menuntut hak ketimbang melaksanakan kewajiban. Ini kembali pada posisi atau keadaan dari warga negara tersebut adalah manusia atau makhluk yang senantiasa pada intinya selalu menuntut hak ketimbang harus melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, kesenjangan sosial tidak boleh terjadi. Agar bisa tidak atau bisa menghalau terjadinya kesenjangan sosial, maka antara hak dan kewajiban harus seimbang, selaras dan serasi, sehingga yang muncul nanti pemenuhan hak kepada warga negara bisa terlaksana dengan baik oleh pemerintah atau oleh negara, dan kewajiban oleh warga negara kepada negara pun akan terlaksana dengan baik. Demikian yang dimaksud dengan menghalau kesenjangan sosial antara hak dan kewajiban warga negara. Anak-anak sekalian, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana pengakuan hak asasi manusia tersebut dapat dilaksanakan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam konstitusinya, yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pengakuan hak asasi manusia itu dijamin dalam pasal-pasal pada UUD NRI tahun 1945.
Mulai pasal berapa dan sampai pasal berapa? Pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, kita ambil contoh misalnya dari salah satu bunyi pasal yang menyangkut tentang pengakuan hak asasi warga negara, yaitu kita ambil contoh pada pasal 29 pada ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 1 menyebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung maksud bahwa pada pasal 29 ayat 1 itu tidak boleh haluannya atau tidak boleh sebuah aliran muncul di negara kita tanpa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kelompok-kelompok ateis atau kelompok yang anti adanya Tuhan, mungkin bisa jadi komunisme, ini dilarang karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian di ayat 2 disebutkan tentang kebebasan setiap warga negara dalam melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Ini dijamin oleh pasal 29 ayat 2. Artinya, meskipun ada beberapa macam jenis agama yang berkembang di negara Indonesia, namun kebebasan beribadahnya dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, dari macam-macam pasal pada UUD NRI tahun 1945 itu, kita bisa mengambil contoh ada beberapa macam jenis hak yang harus diakui oleh negara kita. Apa saja, Pak? Mungkin bisa jadi contohnya hak sebagai warga negara Indonesia. Apa saja yang harus diterima. Kemudian hak sebagai, kalau kalian mungkin sebagai pelajar, ketika kalian di rumah nanti sebagai anak, itu haknya apa saja. Kemudian berdasarkan gender ada hak sebagai perempuan dan yang lainnya. Ini merupakan contoh dari macam-macam hak yang perlu diketahui. Anak-anak sekalian, kewarganegaraan atau warga negara atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan citizenship, ini menjadi anggota dari suatu negara. Jadi negara itu bisa muncul, ingat pada beberapa bahasan yang lalu, ada syarat-syarat berdirinya negara. Di antaranya adalah yang pertama harus ada wilayah, kemudian harus ada rakyat atau warga negara, kemudian harus ada pemerintahan yang sah yang berdaulat, dan yang terakhir syarat pelengkapnya adalah harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, salah satu dari syarat berdirinya negara itu ada citizenship atau kewarganegaraan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sih syarat untuk menjadi sebagai seorang warga negara? Karena paling tidak warga negara itu bisa diakui sebagai warga negara ketika dia secara hukum memiliki kekuatan yang mana ketika dilanggar kekuatan hukum yang ada pada setiap warga negara tersebut akan berakibat hukum juga. Maksudnya, siapa yang melanggar hak asasi warga negara, baik itu secara individu maupun kelompok, yang sudah dikuatkan dengan undang-undang atau konstitusi yang ada pada negara itu, maka akan berakibat sanksi hukum yang akan mengena pada orang yang melanggar. Untuk itu, di dunia kita kenal ada dua macam syarat untuk menentukan status kewarganegaraan yang kita kenal dengan istilah asas kewarganegaraan. Anak-anak sekalian, asas kewarganegaraan itu kita bedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai asas yang pertama adalah berdasarkan kelahiran, kemudian asas yang kedua adalah berdasarkan perkawinan. Asas berdasarkan kelahiran ini nanti akan dibagi menjadi dua macam, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ini ketika kalian MTS atau SMP dulu sudah pernah mengenal istilah ius soli dan ius sanguinis, bisa jadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran PPKN di jenjang SMP dan MTS. Kemudian yang kedua adalah pada perkawinan. Pada
asas perkawinan tersebut ada dua hal juga, yaitu yang pertama adalah tentang kesatuan hukum, yang kedua adalah persamaan derajat. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Heri akan menyampaikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dan bedanya antara ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius soli ini menentukan status kewarganegaraan bagi setiap warga negara ini berdasarkan tempat kelahirannya. Tidak perlu dilihat siapa bapak ibunya, tidak perlu dilihat asal muasal negara orang tuanya, tapi di mana anak itu dilahirkan, maka secara otomatis menempel pada diri anak tersebut sebagai warga negara dari negara itu. Nah, jadi yang perlu kalian ingat-ingat, soli berarti tempat lahir. Yang kedua, ius sanguinis. Ius sanguinis itu adalah proses penentuan status kewarganegaraan seseorang ini berdasarkan keturunan. Tidak perlu dilihat dia dilahirkan di negara mana. Tidak perlu dilihat dia berada pada posisi wilayah hukum negara mana. Tapi yang pasti dia memiliki keturunan dari orang tua dengan warga negara mana. Hal inilah yang kemudian akan menjadi ketentuan ketika ius sanguinis itu berlaku pada suatu negara, maka secara otomatis meskipun anak tersebut dilahirkan di luar negara itu atau di luar negara orang tuanya, pada saat penentuan status kewarganegaraannya secara otomatis anak yang bersangkutan langsung memiliki status kewarganegaraan mengikuti orang tuanya. Berikutnya yang berdasarkan perkawinan ada asas kesatuan hukum. Artinya di sini disebutkan mendasarkan pada sebuah paradigma bahwa suami istri itu memiliki ikatan keluarga merupakan inti dari masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan. Artinya apa? Kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga ini akan menuju pada keluarga yang harus tunduk pada hukum yang sama, dan keluarga itu merupakan keluarga yang utuh. Mengandung maksud asas kesatuan hukum itu tidak boleh dibedakan status kewarganegaraan suami dan istri. Maka mereka harus sama status kewarganegaraannya. Loh Pak, kalau berangkat dari status kewarganegaraan yang berbeda, yang muncul bagaimana Pak? Yang muncul adalah harus disamakan dulu antara suami dengan istri harus memiliki status kewarganegaraan yang sama. Berikutnya anak-anak pada asas persamaan derajat. Di sini menunjukkan bahwa mendasarkan pada suatu paradigma bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing. Artinya bagaimana? Ini berlawanan dengan kesatuan hukum. Kalau persamaan derajat, menikah boleh beda status kewarganegaraan. Pada akhirnya nanti sang anak boleh memilih mengikuti status ayah atau status ibu. Maka suami dan istri ini dapat melangsungkan pernikahannya meskipun tidak berpindah status kewarganegaraan. Nah, bagi mereka yang akan melaksanakan pengakuan status kewarganegaraan, maka ada sistem aktif dan sistem pasif, atau ada literatur lain yang mengatakan sel-sel aktif dan sel-sel pasif. Begini maksudnya. Anak-anak sekalian, berdasarkan ius soli, ius sanguinis, kemudian persamaan derajat, kesatuan hukum, ini akan berakibat pada suatu kondisi setiap warga negara pada posisi apatrid, bipatrid, atau multipatrid. Apatrid berarti kehilangan status kewarganegaraannya, bipatrid berarti memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda, dan multipatrid memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2 status kewarganegaraan. Pada posisi seperti ini, seorang warga negara tidak boleh berada pada apatrid, bipatrid maupun multipatrid. Maka apa yang harus dilaksanakan? Di slide sudah ada. Seseorang dapat menggunakan hak opsi, yaitu memilih salah satu status kewarganegaraan dan melaksanakan repudiasi atau menolak salah satu status kewarganegaraan apabila bipatrid.
Pada saat seseorang berada pada posisi apatrid, dia harus memilih, maka gunakanlah hak opsinya. Ketika dia pada posisi bipatrid dan multipatrid, maka dia menggunakan hak opsi untuk memilih salah satu status kewarganegaraan dan repudiasi atau menolak pada beberapa status kewarganegaraan yang lain. Demikian yang dinamakan status kewarganegaraan apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Nah, di dalam negara Indonesia, proses kewarganegaraan itu diatur berdasarkan landasan hukum, yaitu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Ada 7 macam cara untuk bisa memiliki status kewarganegaraan, yaitu bisa berupa karena kelahiran, karena pengangkatan, karena dikabulkan permohonan, karena pewarganegaraan, perkawinan, mengikuti ayah dan ibu, dan karena